Astaga, bengong dia. Yuk pulang kantor dulu kita cuy. Jadi akhirnya hari ini teringat untuk bawa mikrofon ya. Dan memang sengaja tadi pulang cepat, jadi masih lumayan terang. Ya, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Gimana kabar teman-teman? Saya harap semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan sepertinya kita sudah kembali lagi nih seperti sebelumnya ya. Sebelum datangnya rezim Covid. Ya udah bisa berkantor dengan normal ya, yang sebelumnya WFH-an. Ya seperti biasa nih udah di Jalan Sudirman lagi, di Bundaran Sudirman ya. Saya akan putar balik seperti biasa karena harus jemput istri. Ya, jadi sebenarnya sih di motovlog sebelumnya saya pengen cerita tentang keunggulan ya kan, keunggulan bilet, kekurangan bilet, dan juga kekurangan dan keunggulan dari HID Projector. Oh ya, satu lagi, mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu ya apa itu lampu proyektor ya. Jadi lampu proyektor tuh sebenarnya ada yang saya kenal ya, yang saya kenal tuh ada 3 jenis ya. Jenisnya itu berdasarkan dari sumber cahayanya ya. Jadi ada yang proyektor halogen ya, jadi menggunakan bohlam halogen ditambah proyektor. Lalu ada juga HID proyektor ya, yang sebelumnya pernah saya pakai selama kurang lebih 4 tahunan. Dan yang terakhir yang baru-baru ini booming nih ya, 2 tahun terakhir booming. Ini yaitu bilet proyektor yang saat ini saya pakai. Gitu teman-teman. Jadi jenisnya itu tergantung dari sumber cahayanya. Untuk yang halogen ya standar lah ya, hanya halogen biasa tapi difokuskan cahayanya. Jadi fungsi proyektor sendiri untuk memfokuskan cahaya gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalkan ada teman-teman yang beranggapan kalau menggunakan lampu proyektor itu bisa membuat lawan arah silau, itu salah sekali ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat itu ada cut off-nya tuh di bawah sekali, nunduk ya, nunduk. Dan ini mode low beam ya. Nah bisa teman-teman lihat di mobil biru ini ya kan. Nah cut off-nya segitu teman-teman, nggak sampai ke atas, jadi ya nggak akan tersorot ke mata. Kalau nggak tersorot ke mata gimana bikin silau ya kan, kecuali jika dipasangnya salah atau si pemilik kendaraan yang menggunakan lampu proyektor itu ya menggunakan high beam terus gitu. Jadi dia lupa mengubahnya ke low beam. Karena kalau high beam ya lumayan terang teman-teman ya, bisa kesorot mata dan bikin silau dari lawan arah. Nah kembali lagi, jadi apa sih keuntungan sama kekurangannya di HID Projector? Kelebihan dari HID Projector itu ya yang saya rasakan, satu, enak dan nyaman pada saat berkendara di malam hari, baik itu dalam kondisi hujan ataupun kering. Serius banget. Jadi dalam kondisi hujan tuh ya lampunya kan memang sengaja saya pilih yang 5700 Kelvin dan itu agak kekuning-kuningan. Nah itu dia, nyaman sekali walaupun dalam kondisi hujan. Jadi sinarnya itu tetap kelihatan di jalan, di aspal. Apalagi kalau di beton putih itu lebih kelihatan lagi, ya kan? Dalam mbak. Nah, terus satu lagi, ini ya, kalau misalkan HID Projector itu kan dia partnya terpisah-pisah ya. Jadi baik itu balas, bulb ya, dan juga proyektor itu terpisah. Jadi kalau misalkan balasnya rusak ya tinggal ganti balas, atau misalkan bulbnya rusak atau bohlamnya rusak ya tinggal ganti bulb atau bohlamnya saja, seperti itu. Jadi ya tinggal bongkar terus pasang kembali, beres gitu. Nah bedanya dengan bilet
Biled projector itu dia baik projector, drivernya sebagai balasnya ya, driver, dan juga emitternya itu sudah tertanam di proji ya, udah tertanam jadi satu gitu. Jadi udah jadi satu kesatuan. Jadi kalau misalkan salah satu rusak, ya udah agak susah tuh. Nah, mungkin itu kali ya kalau untuk HID projector nyamannya. Oh ya, satu lagi. Untuk HID projector tergantung dari projinya juga sih ya sebenarnya, tergantung dari projectornya. Tapi yang pasti rata-rata kalau kalau HID projector itu high beamnya tuh enak, tinggi cuy. Tinggi, luas lah. Jadi kalau kita nyalain high beam tuh, udah kayak siang hari deh itu di depan gitu. Luas lah pokoknya. Gitu. Jadi tiga keuntungan yang ya sepengalaman saya lah seperti itu. Lalu sekarang kita ngomongin biled nih. Nah, keuntungan dari biled ya salah satunya dia tuh nggak terlalu panas cuy. Dia tuh cahayanya nggak panas. Ya, jadi cahayanya nggak panas dan nika pun juga nggak perlu takut meleleh. Ya, jadi kalau ada yang bertanya pakai LED projector bikin nika meleleh, salah ya. Kalau saya sentuh headlamp saya pada saat saya menggunakan HID projector itu lebih panas dibandingkan saya menggunakan biled, dan memang panasnya standar lah, bahkan nggak ada panas gitu. Beda sama HID projector. Tadi masalah panas, terus kedua nih yang saya tahu ya. Nah, tadi masalah panas tuh yang pertama. Astaga. Bengong dia. Gila. Parah. Hampir ya ketabrak. Nah, yang kedua, kalau biled projector itu dia cahayanya itu instan, teman-teman. Jadi pada saat kita nyalakan pertama kali itu langsung terang. Dia langsung pleng gitu loh. Jadi enak banget kalau misalkan kita membutuhkan high beam ya kan, tiba-tiba kita butuh high beam gitu kan, dia bisa langsung instan, cuing gitu. Cahayanya itu langsung terang ya, langsung terang. Berbeda dengan HID projector. Kalau HID projector tuh dia redup sampai terang seperti itu. Jadi ada loadingnya lah ya. Kalau HID projector tuh ada loadingnya. Jadi itu salah satu kekurangan dari HID projector, teman-teman. Ya, ada loadingnya, tergantung dari balas yang digunakan. Ya, secepat-cepatnya loadingnya ya bisa sampai 6 sampai 8 detik lah gitu. Nah, jadi mungkin karena saya baru pakai ya, ini belum sampai sebulan saya pakai. Ya, untuk sementara seperti itulah keuntungannya ya. Kalau dibilang masalah harga relatif, kalau sekarang udah lumayan murah ya teman-teman ya. Berbeda dibandingkan waktu awal-awal keluar tuh biled projector tuh mahal. Kalau sekarang ya udah murah lah. Contohnya seperti ini, nggak nyampe 400 sudah dapat biled projector yang cukup terang. Nah, jadi dari beberapa penjelasan saya tadi ya tergantung teman-teman. Misalkan teman-teman mau upgrade lampu di kendaraannya, baik motor atau mobil, ya sesuaikan aja sama kebutuhan, ya kan. Jadi kalau mau pakai HID ya kalian harus menggunakan bol yang berkualitas, yang kualitas itu baik, yang bahannya itu logam, dan yang krom-kromannya tuh kuat seperti itu. Karena kalau enggak ya ketemu balas atau spek yang tinggi ya udah kusam, angus dah tuh bolnya. Kalau udah angus, udah kusam ya udah jangan diharapin output cahaya, ya pasti udah berkurang, sangat-sangat berkurang. Gitu teman-teman. Makanya saya sarankan biled projector. Biled projector banyak lah sekarang macamnya. Dari yang murah harga 300-an kayak saya sampai yang harganya jutaan ya. Yang satu mangkok, yang dua mangkok, yang satu LED emitter, yang dua LED emitter, yang pakai laser. Wow, udah banyak banget. Tergantung dari kebutuhan dan kondisi dompet teman-teman. Kalau saya sih ya yang biasa-biasa aja. Ya, yang under 400.000 aja ya cukup lah seperti ini teman-teman, ya kan. Nah, dari panjang lebar saya cerita ya, semoga teman-teman nangkep ya, semoga teman-teman paham dan
apa yang saya sebutkan ya bisa dimengerti sama teman-teman. Ya seperti itulah penjelasan saya tentang HID proyektor dan bilet proyektor. Ada plus minusnya, tapi ya saya harapkan di bilet proyektor ini lebih banyak positifnya, ya kan? Selain murah, lalu tidak panas, cahayanya instan, ya gitu teman-teman. Semoga awet. Semoga awet, semoga bisa 3-4 tahun bahkan lebih gitu, supaya ya udah nggak usah bongkar-bongkar lagi. Kalau bongkar-bongkar lagi ya ampun, malas banget gitu. Ya seperti itu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa untuk klik like ya, jangan lupa untuk klik like. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa, semoga sehat-sehat teman-teman, dadah.